Salam, selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mareola, NIM 102-2020-0129, kelas E, Prodi PAUD, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan Bapak dosen sebagai hasil ujian akhir semester saya. Materi yang dipaparkan sebagai berikut: 1. Pengertian remaja, 2. Periode masa remaja atau pubertas, remaja awal dan remaja akhir, 3. Tugas perkembangan masa remaja, 4. Perkembangan fisik dan psikoseksual, 5. Perkembangan kognisi, 6. Perkembangan emosi, perkembangan sosial dan moral, 7. Bahaya dan masalah remaja, 8. Implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, pengertian remaja. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun sampai 21 tahun. Menurut Mons, remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Fase remaja tersebut mencerminkan cara berpikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret. Kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Masa tersebut berlangsung dari usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun dengan pembagian sebagai berikut. 1. Masa remaja awal, umur 12-15 tahun. 2. Masa remaja pertengahan, umur 15-18 tahun. 3. Remaja akhir, umur 18-21 tahun. 2. Periode masa remaja atau pubertas, remaja awal dan remaja akhir. Periode masa pubertas. Masa pubertas usia 12-18 tahun. Peralihan dari akhir masa anak-anak ke masa awal pubertas. Cirinya: anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. Anak mulai bersikap kritis. Masa pubertas usia 14-16 tahun. Masa remaja awal yang diikuti dengan ciri mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya, memperhatikan penampilan, sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Masa akhir pubertas usia 17-18 tahun. Peralihan dari masa pubertas ke masa remaja. Cirinya: pertumbuhan fisik sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. 2. Proses kedewasaan jasmania pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. B. Remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Kepekaan yang berlebih-lebihan ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. C. Periode masa akhir remaja. Masa akhir remaja yaitu
usia 19-21 tahun. Beberapa sifat penting pada masa ini adalah perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis, mulai menyadari akan realitas, sikapnya mulai jelas tentang hidup, mulai nampak bakat dan minat. 3. Tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya sikap dan meninggalkan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk kemampuan bersikap dan berlaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Harlow adalah berusaha 1. Mampu menerima keadaan fisiknya, 2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, 3. Mampu menerima dan memahami 3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, 4. Mencapai kemandirian emosional, 5. Mencapai kemandirian ekonomi, 6. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. 7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. 8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. 9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab di kehidupan keluarga. 4. Perkembangan fisik dan psikoseksual. Perkembangan fisik masa remaja. Papalia and Ols menjelaskan bahwa perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Piaget menambahkan bahwa perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh-tubuh kanak-kanak menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya ialah kematangan. Perubahan fisik otak strukturnya semakin sempurna untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Pada masa remaja itu terjadilah suatu pertumbuhan fisik yang cepat disertai banyak perubahan, termasuk di dalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi atau organ seksual, sehingga tercapai kematangan yang ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan fungsi reproduksi. Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan tersebut diikuti munculnya tanda-tanda sebagai berikut. A. Tanda-tanda seks primer. Semua organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber, namun tingkat kecepatan antara organ satu dan lainnya berbeda. Berat uterus pada anak usia 11 atau 12 tahun kira-kira 5,3 gram. Pada usia 16 tahun rata-rata beratnya 43 gram. Sebagai tanda kematangan, organ reproduksi pada perempuan adalah datangnya haid. Ini adalah permulaan dari serangkaian pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala yang akan terjadi kira-kira setiap 28 hari. Hal ini berlangsung terus sampai menjelang masa menopause. Menopause bisa terjadi pada usia sekitar 50. B. Tanda-tanda seks sekunder. Menurut Widya Stuti, tanda-tanda seks sekunder pada wanita antara lain rambut kemaluan pada wanita juga tumbuh seperti halnya remaja laki-laki. Tumbuhnya rambut kemaluan ini terjadi setelah pinggul dan payudara mulai berkembang. Bulu ketiak dan bulu pada kulit wajah tampak setelah haid. Semua rambut kecuali rambut wajah bermula-mula lurus dan terang warnanya, kemudian menjadi lebih subur, lebih kasar, lebih gelap, dan agak keriting. Pinggul pun menjadi berkembang, membesar, dan membulat. Hal ini
sebagai akibat membesarnya tulang pinggul dan berkembangnya lemak di bawah kulit. Payudara. Seiring pinggul membesar, maka payudara juga besar dan puting susu menonjol. Hal ini terjadi secara harmonis sesuai pula dengan berkembang dan semakin besarnya kelenjar susu, sehingga payudara menjadi lebih besar dan lebih bulat. Kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Sumbatan kelenjar lemak dapat menyebabkan jerawat. Kelenjar keringat dan baunya menusuk sebelum dan selama masa haid. Otot. Menjelang akhir puber, otot semakin membesar dan kuat. Akibatnya akan membentuk bahu, lengan, dan tungkai kaki. Suara berubah semakin merdu. Suara serak jarang terjadi pada wanita. Perkembangan psikoseksual masa remaja. Seiring dengan pertumbuhan fisik dan organ-organ seks yang terjadi pada remaja, matang pula lah kelenjar-kelenjar kelamin pada diri remaja. Hal ini menimbulkan adanya desakan-desakan baru yang ada pada diri remaja, berupa desakan-desakan untuk melakukan hubungan seksual. Perubahan psikoseksual sendiri ditandai dengan timbulnya perubahan seksual, seperti mulai bisa merasakan rangsangan seksual, timbulnya pikiran seksual, seperti keinginan untuk berfantasi seksual, dan timbul dorongan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Tahap perkembangan psikoseksual. Freud membagi perkembangan anak menjadi 6 fase perkembangan, yakni fase oral, yaitu pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Pada fase ini mulut merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Fase anal, yaitu pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini dorongan dan tahanan berpusat pada alat pembuangan kotoran rektum. Fase vals, yaitu pada usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada fase ini, alat-alat kelamin merupakan daerah organ paling perasaan, seperti jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin berbeda. Fase lantesi, yaitu pada usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Pada fase ini, impuls cenderung berdada pada kondisi tertekan, lebih pada perkembangan moral dan intelektual. Fase pubertas, yaitu pada usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Pada fase ini, impuls kembali menonjol. Kegiatan ingin jika dapat disublimasikan, maka seorang anak akan sampai pada fase genital. Fase genital, yaitu pada usia lebih dari 20 tahun. Pada fase ini seorang lebih sampai pada fase dewasa. 6. Perkembangan kognisi. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu, remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak. Remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Logis, remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis.
pemecahan masalah. Dan idealis, remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal dari diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Masa remaja awal, sekitar usia 11 atau 12 sampai 14 tahun, transisi keluar dari masa anak-anak menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik tetapi juga dalam kompetisi kognitif dan sosial. 6. Perkembangan emosi dan perkembangan sosial dan moral. Perkembangan emosi karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, status remaja agak kabur baik dirinya maupun bagi lingkungannya. Semiawan mengibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak meja karena sudah bukan anak-anak lagi tetapi juga belum dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir atau kesepian. Ali menambahkan bahwa perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut, seperti melukai diri sendiri, dan memukul kepala sendiri. 2. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya dan masyarakat tempat anak-anak tumbuh kembang, serta usia dan tugas perkembangannya. Setiap masyarakat memiliki harapan sosial sesuai budaya masyarakat tersebut. Pada masyarakat pedesaan, anak usia 4-5 tahun tidak mesti masuk taman kanak-kanak, tetapi budaya masyarakat kota menuntut anak usia tersebut bersekolah di TK. 7. Bahaya dan masalah remaja. Seiring dengan perkembangan fisik dan sangat cepat dapat berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan secara baik, sering menimbulkan bahaya-bahaya yang muncul pada masa remaja. Menurut Harlow, ada 2 bahaya, yaitu bahaya fisik, yang meliputi kematian, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan, serta 2. Bahaya psikologis, yaitu bersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. 8. Implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Kenyataan psikologi yang selalu dipegang oleh Kurt Lewin ialah bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi itu dapat dipikirkan lepas dari lingkungan. Oleh karena itu, implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan pun tidak dapat terlepas dari lingkungan remaja tersebut, dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat. Sangat memberikan andil besar dalam implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan.
Jadi apabila dalam kenyataannya terdapat ketidakselarasan dalam perkembangan kepribadian remaja yang akhirnya menjadi suatu permasalahan, lingkungan pun memberikan pengaruh pada saat itu. Kamner menegaskan bahwa pemahaman dan pemecahan masalah yang timbul pada masa remaja harus dilakukan secara interdisipliner dan antar lembaga. Meskipun demikian, pendekatan dan pemecahannya dari pendidikan merupakan salah satu jalan yang paling efektif dan strategis, karena bagi sebagian besar remaja bersekolah dengan para pendidik, khususnya para guru, banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaul. Di antara usaha-usaha pembinaan yang perlu diperhatikan sekurang-kurangnya untuk mengurangi kemungkinan tumbuhnya permasalahan yang timbul pada masa remaja. Dalam rangka kegiatan pendidikan yang tepat dilakukan para pendidik umumnya dan para guru khususnya. Baik, ini adalah video penjelasan saya tentang materi yang sudah diberikan Bapak dosen. Sekian dan terima kasih.